Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Sinaga dari kelas 10 TKJ 1. Jadi karena banyak sekali request dari WhatsApp, TikTok, YouTube, dan lain-lain, jadi kita bakalan ngebahas apa itu VLOOKUP, HLOOKUP, dan apa fungsinya dan bagaimana cara menggunakan dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung ini saja videonya. Oke, sebelum aku ngasih tahu bagaimana cara menggunakan dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, jadi kita harus mengetahui dulu apa itu sih VLOOKUP dan HLOOKUP, untuk apa digunakan dan apa sih perbedaannya gitu ya kan. Jadi VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah fungsi Excel yang dapat dikategorikan sebagai lookup dan reference. Fitur ini bisa dibilang basic ya, jadi jangan heran jika kamu melamar pekerjaan atau di tempat PKL sekalipun yang berhubungan dengan data. Jadi beberapa perusahaan itu bahkan akan memastikan apakah kamu bisa menggunakan rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Rumus VLOOKUP adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom atau sumber data lain menggunakan kata kunci vertikal. Jadi kalau VLOOKUP itu dia menggunakan kata kunci vertikal, begitu juga sebaliknya HLOOKUP menggunakan kata kunci di horizontal atau data di horizontal. Biasanya digunakan untuk apa sih VLOOKUP dan HLOOKUP itu? Biasanya digunakan untuk menghitung gaji pokok, menghitung tunjangan, menghitung total gaji, menghitung pajak, menghitung gaji bersih, dan lain-lain ya. Itu banyak biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja, ini dia. Nah teman-teman, di sini aku ada buat dua tabel nih. Tabel yang di atas itu untuk digunakan di VLOOKUP atau vertical lookup, karena datanya itu dari atas ke bawah berurut dari 101, 102, 103 hingga 110 dengan nama customer di nomor pemesanannya itu sendiri. Kalau di tabel kedua dia menggunakan kalau di VLOOKUP dia kan nomor pemesanannya itu di atas berurut dengan nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, dan domisili. Kalau di HLOOKUP dia di sebelah kiri semua, kotanya, lama pengirimnya, kalau mungkin ada selanjutnya tabelnya itu dia kayak di sebelah kiri semua untuk apanya ya, kayak judul-judul besarnya itu ya. Jadi dia selalu di sebelah kiri. Kalau di VLOOKUP vertikal dia selalu di atas, bukan di sebelah kiri. Kalau di HLOOKUP dia biasanya selalu di sebelah kiri. Oke, nah teman-teman, jadi di sini ada di file latihan aku ada buat di sini nama customer, domisili, lama pengiriman. Jadi di sini masih kosong ya, belum ada diisi. Jadi kita bakalan isinya dengan menggunakan cara HLOOKUP dan VLOOKUP, vertical lookup. Oke, jadi di sini untuk nama customernya kita bakalan menggunakan rumus vertical lookup karena nama customer di sini dia berurut dari atas ke bawah ya. Jadi dia menggunakan HLOOKUP. Jadi kita langsung saja di sini dengan rumus sama dengan vertical lookup. Salah. VLOOKUP maksudnya. VLOOK. Kita pilih kata kuncinya itu di nomor pemesanan. Karena di data referensi yang menjadi kata kuncinya itu di sebelah kiri itu adalah nomor pemesanan ya teman-teman. Jadi kita buat di sini. VLOOKUP nomor pesanan 1062. Di sini masih ada latihan-latihannya, ntar ya kita hapus saja. B2. Jika sudah B2 kita, jadi di sini ada dia titik koma, tergantung device teman-teman ya. Di sini dia terkadang ada titik koma dan ada koma. Jadi di sini karena ada titik koma atau disarankan titik koma ya dari Excelnya sendiri, jadi kita buat titik koma. Di sini dibilang table array, jadi kita ambil dari data referensi, kita blok dari nomor pemesanan sampai Bandung. Dan jika teman-teman bisa menggunakan F4 untuk supaya tabelnya itu tidak teracak-acak ya. Tapi di sini di deviceku kalau F4 dia hanya untuk menerangkan layar kecerahan, jadi dia nggak bisa. Teman-teman bisa menggunakan dari ketik sendiri ya. Dia tombol ini apa dolar ya. Sini terus juga di sini. Selanjutnya kita buat titik koma, kolom index number. Jadi untuk nama customer di situ ada di kolom kedua ya teman-teman, karena di kolom pertama itu nomor pemesanan dan di kolom kedua itu ada nama customer. Jadi kita buat kolom kedua titik koma,
Dan di sini kita pilih false untuk exact match karena di sini bakalan dia menghasilkan hasil yang fakta ya atau benar. Jadi sini kita buat jangan lupa tutup kurung. Kita tekan enter. Nomor pemesanan 106 atas nama Doni, apakah benar? Kita cek ya, 106 Doni. Oke, benar ya. Jadi karena sudah benar, langsung saja kita ambil ini, kita scroll langsung sampai ke bawah. Dan datanya ini sudah dipastikan valid ya. Seperti ini 102 Moreno. 102 Moreno. Oke. Selanjutnya jenis kelamin, karena di Valaten saya tidak buat jenis kelamin, langsung ke domisili, jadi sama saja seperti rumus di vertical lookup karena di data referensinya domisili itu ada di vertikal ya. Jadi kita buat vertikal. Bentar ya. VLOOKUP. Kita tekan kata kuncinya, ini ya kata kuncinya. Jika teman-teman kayak ada file-file kayak gini, hapus saja ya. Kan terkadang agak-agak gimana, error. Nggak error sih, cuman ya gitulah ya. Kita buat titik koma, tabel array, kita ambil dari data referensi, kita blok dari nomor pemesanan sampai Bandung. Kita buat dolar. Kalau misalnya F4 nya bisa, nggak perlu buat dolar lagi karena dia bakalan otomatis. Titik koma, karena domisili itu ada di tabel keempat atau kolom keempat ya, bukan tabel, kolom keempat, jadi kita buat 4 titik koma false. Jangan lupa tutup kurung, enter. Oke, apakah dengan nomor pemesanan atas nama Doni berada di Palembang? Kita cek ya. Doni Palembang. Oke, benar ya. Karena sudah benar, langsung saja kita tarik ke bawah. Oh, ini ketinggalan Fikri. Surabaya. Nah, di lama pengiriman dia menggunakan tabel yang horizontal ya teman-teman. Jadi di sini rumus VLOOKUP digunakan. Sama saja seperti di VLOOKUP, kita ketik dulu rumusnya VLOOKUP. Nah, perbedaannya di sini. Kalau tadi kita menggunakan VLOOKUP itu kata kuncinya ada di nomor pemesanan. Karena di data referensi yang menjadi kata kunci itu merupakan kota, jadi kita buat domisilinya. Jadi VLOOKUP kita tekan ini domisilinya. Nah, ini kita hapus saja. Titik koma. Nah, kita pilih tabelnya, tabel dari horizontal itu sendiri. Jika sudah, kita lanjut ke sini. Tetap seperti tadi ya teman-teman, dibuat dolarnya. Lalu di sini titik koma. Nah, di sini bilang row index number. Jadi pada row berarti pada baris keberapa dia lama pengirimannya itu ada. Jadi kalau di baris pertama itu kan kota nih, lama pengirimannya ada di baris kedua. Jadi kita buat 2 titik koma false. Ini kita bisa ketikkan 0 aja ya, karena 0 sama dengan false itu sama. Kita buat enter. Oke, Palembang itu lama pengirimannya 3 hari. Apakah benar? Palembang 3 hari. Ya, benar. Karena sudah benar, langsung saja kita scroll sampai bawah. Nah, sudah jadi nih teman-teman. Kita sudah dia rumus dari VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, bagaimana kita coba dengan jenis kelamin? Karena jenis kelamin tadi kan belum. Kita coba aja ya langsung. Ntar ini warnanya ini. Kita ini. Nah, jenis kelamin. Apakah jenis kelamin merupakan vertikal? Yaps, ini dia. Dia berada di tabel vertikal. Jadi dia menggunakan rumus VLOOKUP. Kita menggunakan nomor pesanan tadi, titik koma, tabel array, data referensinya dari nomor pesanan sampai ke Bandung. Kita blok,
Oh iya, di sini lupa. Ntar ya. Oh, dia sudah berdouble jadinya. Ntar ya guys. Ntar ya teman-teman. 2. Oke, kita ke data referensi, kita blok dari sini ke sini. Kita buat dolarnya. Kita buat titik koma. Nah, pada kolom berapa dia? Karena kolom pertama nomor pesanan, kolom kedua nama customer, dan jenis klaiman ada berada di kolom ketiga. Jadi kita buat 3 titik koma false. Jangan lupa tutup kurung, enter. Nah, apakah donit lagi-lagi? Yap, sebenarnya. Nah, selanjutnya kita buat ke bawah. Nah, Yohana perempuan dan Rasya perempuan. Jadi data yang di sini sudah valid ya teman-teman. Atau sudah fakta. Nah, karena teman-teman sekalian sudah tahu apa fungsi, manfaat, dan perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP, dan bahkan teman-teman sekalian tahu bagaimana cara menggunakannya, mari kita belajar bersama-sama dan kita gunakan rumus ini supaya untuk mengupgrade skill yang ada di dalam diri kita. Sekian dari saya, ini merupakan tugas akhir semester saya di SMK Telkom Medan. Enggak sih, di kelas 10 ya maksudnya. Sekian video saya. Jangan lupa lihat channel-channel saya, video-video saya yang lain di channel saya. Terima kasih.